hari ini hari apa ya? Sabtu. Oh, Sabtu. Belum berubah. Iya. Hari ini kita acaranya ngapain ya, Bapak Ibu ini? Oh, kumpul-kumpul. Oh iya. Penting kumpul. Kumpul-kumpul. Iya, acara hari ini adalah kebaktian penyegaran iman dengan tema kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Perjumpaan yang memulihkan. Lagi adik-adik juga bisa. Siapa yang sudah bisa baca ini? Wah, semuanya. Iya. Yuk kita baca bersama-sama lagi tema kita pada hari ini. 1, 2, 3. Perjumpaan yang memulihkan. Luar biasa. Wah, dengar-dengar sudah lama ya. Berapa lama, Bu? Sekitar 2 tahun ya, Bu. 2 tahun yang lalu kita KPI dan kita bisa kembali KPI ya. Berikan senyuman terbaik kepada kanan kiri depan belakang Bapak Ibu sekalian. Wah, karena kita datang. Iya. Coba senyumnya buat iya. Bu Erlin, Bu Endang, kok ke saya? Iya. Ya, saya mau ajak ibu bapak dan saudara serta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai mengawali ibadah pada hari ini. Puji Tuhan kita bersama-sama dan kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat dari Kalirejo. Mana yang dari Kalirejo? Beri tepuk tangan untuk Kalirejo. Dan yang Indo, beri tepuk tangan untuk yang Indo. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan selamat datang untuk Bapak Pendeta Rubus Bambang Irianto yang sudah hadir bersama-sama dengan kita sekalian. Yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama dengan semangat memujikan bertemu dalam kasih-Nya.
Sekolah Minggu GKJ Boja, Induk dan Pepantan. Beri tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu kita. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena mana, bukan karena apa, bukan Tunas remaja akan memuji Tuhan Allah sumber kuatku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Lumayan, maklum. Ini telinga emeritus jadi agak kurang. Baik Bapak Ibu, sebelum bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bersama jemaat GKJ Boja kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Terlebih saat ini kami duduk diam bersama dalam persekutuan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan, mengerti, percaya, dan taat. Sehingga hidup kami diubahkan melalui perjumpaan pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, berkaryalah, berbicaralah, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu sendiri Tuhan sucikan dan kuduskan, penuhi dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga firman-Mu disampaikan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan sebagaimana telah ditentukan oleh panitia diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24. Silahkan dibuka Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-24. Sudah ketemu semua? Ibrani pasal 10 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membedakan orang Kristen dengan orang lain? Apa yang membedakan orang Kristen dengan orang lain? Nah, seringkali yang membedakan kalau orang Kristen itu pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, bandu salib, semuanya salib. Oh, itu berarti orang Kristen. Seringkali orang Kristen dibedakan karena apa? Aksesoris bajunya. Oh, nek bajunya kayak gini bukan orang Kristen. Nek bajunya seperti ini mesti orang Kristen. Atau juga bedanya orang Kristen dan yang lain itu kalau minggu ke gereja, oh mesti wong Kristen wi. Tapi kalau yang pergi ke lain, nah itu bukan. Nah, seringkali orang membedakan kekristenan itu karena bajunya, atau karena kalau minggu dia ke gereja, atau KTP-nya dilihat Pak. Kalau KTP-nya agama berarti orang Kristen, kalau KTP-nya Kristen itu ya. Apakah memang itu nanti yang membedakan orang Kristen dengan orang lain? Saudara, banyak orang yang KTP-nya Kristen tapi hidupnya juga sama dengan orang yang KTP-nya agama lain. Podo Kristen, KTP-nya ada agamanya, tetapi perbuatannya sama, tidak beda. Ada yang pakai kalung salib, tapi perbuatannya juga sama saja dengan orang tidak pakai kalung salib. Nah, kalau begitu apa yang membedakan? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang membedakan adalah karakter, perilaku. Jadi itulah yang membedakan antara orang Kristen dengan orang lain, yaitu perilaku. Perilaku yang berubah, perilaku yang tidak sama dengan semua orang, beda. Karakter, ini yang membedakan. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dari sini kita lihat orang Kristen itu berubahlah. Berarti harus apa? Berubah. Jangan sama dengan dunia. Nah, ini yang harusnya menjadi tujuan hidup orang Kristen. Aku harus berubah. Tidak sama dengan kebanyakan orang, tidak sama dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, hanya masalahnya kemauan tekad untuk berubah
itu ternyata agak terabaikan karena banyak orang Kristen itu cenderung lebih mementingkan yang sifatnya ritual. Nek wis minggu kalau ke gereja, kalau minggu sudah ke gereja rasanya lega atau enggak? Loh, kalau minggu sudah pergi ke gereja itu rasanya lega enggak? Lega, koyo wis ora duwe utang gitu ya. Jadi bagi wong Kristen sing penting nek minggu ning gereja, bar kuwi utang ora bayar ora apa-apa. Nah, seringkali orang Kristen hanya membedakan nek minggu ning gereja PA teko, ana beston teko apa meneh. KPI wah rame banget gitu ya. Seringkali orang hanya memikirkan yang itu baik, itu baik. Tetapi kalau itu tidak mengubah, tidak menjadi berubah, semuanya menjadi sia-sia. Nah, seringkali orang Kristen sana bukan bojo loh ya. Orang Kristen sana sih dipentingin nek minggu wis ning gereja rasane lega plong. Jadi ning gereja kita kayak beban gitu ya. Nek wis utangi kebayar kan lega, berarti ning gereja itu beban nggih. Lho ning gereja itu beban atau apa ini? Nah, kok plong itu rasanya. Nah, seringkali orang Kristen di sana itu yang dipentingkan ritual-ritual itu penting, itu baik, tetapi itu bukan yang utama. Justru dari pertemuan, persekutuan, perjumpaan itu harusnya mengubah hidupnya, berubah. Lah apa artinya jadi orang Kristen 30 tahun tetapi nek ngomong nyengit? Apa artinya jadi orang Kristen 30 tahun orang berubah wataknya, nesunan, mutungan? Nah ini apa artinya? Maka di sini katakan bahwa tema kita mengatakan perjumpaan yang apa? Memulihkan. Harusnya perjumpaan kita seperti ini, perjumpaan kita dengan siapapun itu mengubah, memulihkan, tidak malah membuat sesuatu tetap dan tidak berubah. Maka tema kita mengatakan apa? Perjumpaan yang mengubahkan. Dan ini yang harusnya disadari oleh kita. Mungkin kita bangga setiap tahun ada KPI, setiap minggu ke gereja ada, tapi tidak berubah. Itu kira-kira kalau kita punya anak ya, punya anak di sekolah, dididik, di les, ini tidak berubah. Kira-kira bahagia atau sukacita? Ya? Nah kalau kita punya anak sejak dalam kandungan aja wis di les saudara. Tapi tidak berubah. Kira-kira hati kita rasanya gimana? Sedih, gondok, jengkel dan segala macam. Itu kita. Lah Tuhan melihat iki wong Kristen iki wis diberkati, wis di macam-macam, kok ya tidak berubah. Kira-kira Tuhan bahagia atau sukacita? Iki wong jilei ini. Nah dari sini kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus pergi dan melihat ada pohon ara, ya, lebat banget, lebat. Kalau jadi orang itu seger gitu, gemuk kayak Pak Harto gitu. Seger gitu. Seger gitu ya. Pohonnya luar biasa seger, tapi ketika dia mau Tuhan Yesus mau cari buahnya ternyata tidak ada. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Barki wae ora apa-apa gitu. Udah terbang aja, enggak ada artinya. Tapi penjaga itu sok-sok, jangan Pak, jangan Tuhan, jangan. Pak, enggak boleh ditebang, kenapa? Enggak berbuah. Nanti tak rambutnya dulu, tak dangili, tak rawat setahun. Nanti kalau tidak tahun depan tidak berbuah, ya wis tebang wae gitu. Nah ini penting, artinya Tuhan menghendaki supaya kita itu apa? Berubah, berbuah. Tidak sama dengan orang. Nah karena itu bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana perjumpaan yang kita lakukan
kebaktian penyegaran iman, ibadah minggu, PA, Biston, pokoknya perjumpaan kita itu bisa mengubah kita. Orang yang sekedar teko makan wareg mulih, tetapi berubah menjadi orang yang baru seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, karena itu kita ini orang Kristen atau bukan? Orang Kristen. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Berarti orang Kristen kudu mengikuti siapa? Kristus. Nah, karena itu untuk perjumpaan yang mengubahkan, Tuhan Yesus itu sudah memberikan contoh bagaimana seharusnya kita wong Kristen itu menjalani hidup. Nah, saya akan membacakan sebuah peristiwa yang terjadi di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seseorang yang tidak direken oleh tetangganya, dianggap pengkhianat, dijauhi, tidak ada yang mau nyopo aruk, orang yang dibenci oleh seluruh RT RW bahkan sak negara. Orang itu orang jahat, orang berdosa. Tidak ada yang mau serawung dengan mereka, tidak ada yang mau berjumpa dengan dia. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Nah, karena itu saya akan membacakan peristiwa itu di Lukas. Pasti saudara pernah mendengar yang namanya Sakeus. Perlu saya baca enggak? Loh, wis apal urung? Lho nek wis apal rasa waca ngono. Aku terus khotbah. Terus saja ya. Ya. Sakeus itu orang kaya. Siapa yang kepengen kaya? Loh iya, tak doakan nanti. Nek ora gelem ora tak dongakno. Kaya, ya. Orang Sakeus itu orang kaya. Orang mau kaya. Sakeus itu pejabat. Siapa yang kepengen mantunya pejabat? Kepinginan terus. Oh iya. Sakeus itu orang kaya, pejabat. Jadi kalau kita punya kenalan orang kaya dan pejabat, rasanya seneng gak? Loh, kalau kita punya kenalan, oh seneng banget, bangga gak? Bangga. Jadi pejabat orang kaya seneng gak? Seneng, pikirnya ngono tuh. Punya anak, sok gedeo dadio pendeta. Kita erana ya. Sok gedhe dadi pejabat. Pikire nek pejabat sugih kuwi UIP seneng, pikire ngono. Makanya banyak orang kepengin jadi kaya karena nek kaya seneng. Lho, logikanya kan begitu. Aku sugih arep apa wae iso. Arep ini iso, sugih kok. Mereka pikir nek kaya itu bahagia. Tapi ternyata Sakeus ini orang kaya, pejabat, tetapi hidupnya tidak bahagia sama sekali. Kenapa? Karena Sakeus ini pemungut cukai pekerjaannya, dan untuk mendapatkan pekerjaan pemungut cukai Sakeus itu beli supaya dapat jabatan pemungut cukai. Karena dapat jabatan beli, maka setelah menjabat apa saudara? Balik modal. Maka menggunakan jabatannya untuk apa? Untuk balik modal. Dia bekerja kepada orang Roma. Orang Roma itu penjajah. Yang dijajah orang Yahudi. Padahal Sakeus itu narii pajak kepada orang Yahudi. Maka orang Yahudi benci banget dengan siapa? Sakeus. Pengkhianat bangsa. Wong dosa mati mlebu neraka. Itu Sakeus. Kalau jenengan tonggone Sakeus kira-kira padha wae lah. Benci enggak dengan Sakeus? Loh, kalau jenengan tonggone Sakeus benci, betul ya Bu ya? Kawan bayan itu memang. Saudara, ya melihat orang kayak gitu pengkhianat bangsa, benci banget. Enggak ada yang mau serawung dengan Sakeus. Jadi jenengan itu pengikutnya Kristus atau pengikutnya orang Yahudi jangan-jangan? Nah, yang dilakukan Tuhan Yesus ketika itu, Tuhan Yesus masuk ke kotanya Sakeus, dan Sakeus mendengar
Yesus orang suci mau datang. Dia kepingin ketemu Yesus. Hanya kepingin melihat. Kepingin melihat. Kok kepingin melihat kenapa? Karena Sakyus mendengar Yesus ini wong apik. Yesus beda dengan orang Farisi, beda dengan para pejabat gereja, beda. Yesus berbeda. Dia kepingin melihat, hanya kepingin melihat. Hanya masalahnya Sakyus itu orangnya pendek. Ning sugih pejabat, walaupun pendek. Dan dia kepingin melihat Yesus. Ketika Yesus lewat, dia berusaha untuk melihat. Tapi ketutupan, orang-orang gede ketutupan, tidak bisa melihat. Yang dilihat gegere orang lain. Nah, supaya bisa melihat Yesus, apa yang dilakukan Sakyus? Melayu disiki naik pohon, padahal wong pejabat sugih penekan. Komentarnya jenengan nih. Loh, melihat wong sugih pejabat penekan itu loh. Komentar jenengan apa? Saudara, betul enggak? Umpamanya jenengan melihat Pak Harto penekan gitu karena melihat Pak Bambang mau lewat, kira-kira gimana? Pak Harto kesambet dia gitu. Betul enggak? Tapi Sakyus tidak peduli apa kata orang. Emangnya gue pikirin, sing penting aku pengen lihat Yesus. Itu Sakyus. Hanya pengen lihat Yesus, dikatakan macam-macam, emangnya gue bikin, terserah apa orang bilang, aku hanya kepengen lihat Yesus. Itu Sakyus. Beda dengan orang sana, orang Kristen sana, ke gereja, mana di gereja sok suci wasida di gereja, dilok ini orang teko PA, dengaran teko besan terus ora teko. Ndak, Sakyus ndak begitu. Dilok ke apa wae, aku tetap kepingin melihat Yesus. Hanya kepingin melihat. Ketika Tuhan Yesus lewat, loh, kita cilik pebrian. Oh, ternyata wong tua toh. Sakyus turun. Aku mau mampir ke rumahmu. Kaget ra Sakyus? Loh, Sakyus kaget. Kaget. Kenapa kaget? Tonggoku wae ora gelem ning omahe, ning omahku. Lah kok Yesus orang suci mau mampir. Sakyus tidak pernah membayangkan kalau Yesus mau mampir ke rumahnya. Dan betul Sakyus turun langsung menyambut Yesus. Yesus datang ke rumahnya Sakyus. Oh, Sakyus senangnya bukan main, dijamu mereka. Komentarnya orang yang orang Yahudi, komentarnya apa melihat itu? Yesus kok kumpul karo wong dosa. Wong kaya ngono kok dikumpuli. Wong kaya ngono kok diperhatikan. Barke wae wong dosa. Apa Yesus ora ngerti to nek Sakyus ku wong dosa? Pengkhianat. Nah, saudara, Tuhan Yesus mampir. Ketika Yesus mampir di rumah Sakyus, mari kita membuka Alkitab, gitu enggak? Loh, gitu enggak Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus KKR, KPI di rumahnya Sakyus, iya? Enggak. Lah ngapain? Tuhan Yesus di rumahnya Sakyus ngapain? Hanya makan. Hanya makan dan minum. Dan ternyata apa, saudara? Orang-orang berkata, Yesus iki piye? Wong dosa kok diserawini, wong kaya ngono kok diperhatikan. Sakyus berdiri. Saudara-saudara, hari ini separuh dari hartaku kubagikan orang miskin. Kalau ada yang tak peras, tak balikke 4 kali lipat. Loh, saudara, kok Sakyus begitu, kenapa? Padahal selama ini Sakyus uripe nggo ngumpulke bondo. Dia pembeli jabatan supaya bisa ngumpulke bondo. Mereka pikir bondo akeh bahagia, sugih bahagia, jadi pejabat bahagia. Ternyata
setelah ketemu Tuhan Yesus, separuh hartaku kuberikan orang miskin. Yang tak pernah tak balik ke 4 kali lipat. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Kesambet apa ini Sakyus? Yang membuat Sakyus seperti itu apa? Apa? Perjumpaan dengan dia, perjumpaan dengan Yesus kok membuat Sakyus, bandaku separuh tak kayak wong miskin. Kok bisa begitu tuh? Diperhatikan. Nah, bagi Sakyus, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, bagi Sakyus yang penting bondone apa wong miskin. Loh, bagi Sakyus setelah ketemu Tuhan Yesus itu, separuh hartaku kuberikan orang miskin. Berarti bagi Sakyus yang penting itu orang miskin atau bondoku. Orang miskin itu menungso, manusia. Orang miskin perlu dibantu atau perlu dijauhi. Itu yang dilakukan Sakyus. Padahal sebelumnya dia narik pajak kepada orang-orang miskin. Sekarang berubah. Kenapa? Karena Sakyus itu rumangsa diwongke. Ketika Tuhan Yesus menyapa Sakyus, turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Loh, kok gelem-gelem nih mampir di rumahku? Aku iki wong dosa, aku iki wong dosa, kok gelem mampir? Berarti Yesus berbeda dengan orang Yahudi yang tidak mau. Yesus ngewongke Sakyus. Sakyus rumangsa seneng, bahagia karena apa? Diwongke. Ternyata duwe-duwe akeh ora diwongke iki ndak bahagia. Walaupun aku kehilangan harta ning aku diwongke, diregani, itu bahagia. Jadi ngewongke wong itu membuat orang bahagia. Dan itulah yang membuat Sakyus berubah. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Ternyata ngewongke wong lebih bahagia daripada ngumpulke duit. Maka separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubah cara pandang Sakyus. Dulu duit itu yang utama, harta itu yang utama. Mati urip golek duit karena pikirnya duit akeh bahagia. Ternyata setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah. Aku duit akeh, punya harta banyak, tapi tidak membuatku bahagia. Tetapi ketika aku diwongke, ternyata itu membuat saya bahagia. Maka Sakyus berubah ketika berjumpa dengan siapa? Tuhan Yesus. Maka separuh hartanya untuk orang miskin, menguwongke uang. Saudara, perjumpaan yang mengubahkan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa perjumpaan yang kita lakukan itu mengubah, perjumpaan yang memulihkan. Karena kita ketemu sama orang sehari berapa kali? Ketemu sama orang. Ya, jenengan senang ketemu dengan siapa? Loh, jenengan nek ketemu majelis seneng enggak? Loh, seneng enggak? Nek dikunjungi majelis seneng enggak? Kunjungi pendeta seneng enggak? Nek dikunjungi wong sing arep njaluk utang. Nek ketemu orang sing utang ora bayar. Jengkel ya. Ikalan bayar Indonesia. Jadi memang perjumpaan itu ternyata tidak senantiasa mendatangkan sukacita ya. Kadang perjumpaan malah wong iki teko piston, iki mesti golek mangan. Begitu. Kalau kita berjumpa dengan pola pikir begitu, kira-kira yang datang dengaran teko piston, oh iya no soto ya. Ketika kita ngomong ngono, yang kita omongi kira-kira gimana? Bahagia atau sukacita? Lepat balik.
besok teko ning gereja. Belas. Itu perjumpaan yang menyakitkan. Perjumpaan yang menyakitkan, perjumpaan yang menghilangkan gitu. Nah, kira-kira Dewi ini nek ketemu dengan orang itu kira-kira lebih banyak menghilangkan, menyakitkan, jengkelke atau menjadi berkat kira-kira selama ini ketemu orang itu. Susah ya. PA. Nek wong iki teko mesti suwi kok, mesti jam 10 lagi bar. Ngomongin ngalor ngidul. Loh, ketika berjumpa dengan orang, pikiran kita sudah begitu, kira-kira perjumpaan itu akan memulihkan atau membinasakan. Nah, ini yang terjadi di sana itu begitu. Wong Kristen iki kaya ngono. Gawan bayen. Padahal orang Kristen itu pengikut Kristus. Maka hari ini KPI hari ini mengajak kita untuk mengubah pola pikir kita. Kalau kita kepengen jadi wong Kristen, nanti ditanya dalam alam kubur, kamu wong Kristen? Ya buktinya apa? Karo tonggomu pernah kamu untuk wong Kristen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Maka dari pelajaran Sakeus tadi ada 4 hal. Tuhan Yesus memberikan contoh 4 hal yang harus kita miliki supaya setiap kita berjumpa dengan orang lain, itu orang lain kepengin ketemu terus dengan kita. Ini bukan pelet. Artinya kedatangan kita, perjumpaan kita itu menjadi berkat, dikangeni, dirindukan kapan teko meneh. Aku nek ketemu kae itu rasane lega, seneng, tapi nek ketemu wong siji kae. Woi becik, aku rasa ketemu kan gitu jadi. Nah, kira-kira kita ini gimana? Maka pulang nanti harusnya mengubah pola. Ada 4 hal. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita yang pertama. Jadi wong Kristen itu harus beda karo liyane. Jadi wong Kristen itu beda dengan dunia. Kalau tidak, seperti garam yang sudah tidak ada asinnya, diinjak-injak orang terus dibuang. Mau? Lanjut dengan wong Kristen bukan. Nek wong Kristen kudu berbeda dengan orang lain. Nek orang lain ketemu dengan orang sing jelei, wegah. Ketemu dengan orang sing jengkel kayak melengos, itu dunia itu biasa. Biasa. Tapi wong Kristen beda, kudu beda. Ketemu dengan siapa saja itu harus disapa dengan baik. Ya memang jelek nek ndelok perbuatannya, betul enggak? Nek ndelok pola tingkahe jelek, tetapi aku iki wong Kristen kok. Dudu wong liya. Maka kita harus menyambut mereka, menjumpai mereka, harus berbeda. Sikap kita dengan orang lain harus berbeda. Nah, selama ini hati kita itu dipenuhi dengan apa? Oh, kok hati kita nuwun sewu. Hati orang Kristen sama itu dipenuhi dengan kebencian, iri hati. Wes ora seneng naik do isine wong menutok itu. Jadi ketika ketemu itu tidak memulihkan tetapi malah jadi rusak. Dipaido, dilokke. Itu kita karunia bagi orang Kristen sana. Maido ngelokke, wah nek ngomong nyelekit. Kita harus berbeda. Ketika orang Yahudi melihat Sakeus benci, tidak mau ketemu, tidak mau serawung. Itu orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus berbeda, tidak. Tuhan Yesus justru menjumpai siapa? Sakeus. Harus berbeda. Kalau tidak berbeda, tujuh wong Kristen. KTP ini Kristen enggak kira-kira dengannya? Nek KTP Kristen harus berubah. Berbeda dengan dunia dipenuhi dengan kebencian. Dunia dipenuhi dengan penolakan.
Tapi kita harus berubah seperti Tuhan Yesus. Namanya aja Kristen, pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu artinya apa? Kita harus ikut Tuhan Yesus. Mengikuti teladan siapa? Tuhan Yesus. Orang akan bertanya, ini kok bisa ya? Orang Kristen kok bisa ya menerima bergaul dengan mereka? Dilok-lokke kok ya tidak balas, malah mengampuni. Dia apa-apa kok ya tetap mengampuni, kok tetap apik ya, kok iso ya? Yo iso karena aku wong Kristen. Sudah. Jadi ini loh yang harus ingat. Aku wong Kristen harus berbeda. Kalau orang lain benci, kita enggak. Kalau orang lain menjauhi, kita enggak. Berbeda. Dan untuk itu dibutuhkan apa? Penyangkalan diri. Jon-jone ndelokke yo sebel. Ning aku iki wong Kristen ora paham kaya ngono kuwi. Jelas. Itu harus berbeda. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budi. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah. Jadi yang pertama apa tadi? Supaya perjumpaan itu menjadi berkat. Perjumpaan itu memulihkan, mengubahkan. Aku harus berbeda. Kenapa? Aku wong Kristen. Ora podo karo wong. Mau enggak? Kalau enggak mau saya akhiri. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia itu untuk apa? Untuk memberkati, membuat kita kaya atau membuat kita sukses. Tuhan Yesus datang ke dunia ini loh untuk memberkati, biar kaya, biar sukses, biar hidupnya bahagia gitu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Apa? Untuk menyelamatkan. Yang diselamatkan wong apik apa wong elek? Yang diselamatkan itu wong apik apa wong elek? Lha wong elek kok diselametke? Lha wong elek kok diselametke kok ya kurang gawean. Oh gitu. Berarti Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Wong apik apa wong elek? Njelahi apa nyenengi? Njelahi. Sing diselametke jenengan apa wong liya? Berarti jenengan kuwi wong elek. Jenengan iki njelahi. Lho betul enggak? Baru sadar to nek jenengan iki njelahi. Jenengan kepengin ketemu wong sing njelahi apa wong sing apik? Wong sing lho jenengan iki lho, jenengan kuwi kepengin ketemu wong sing apik apa wong sing njelahi? Kita itu manusia itu lebih seneng ketemu wong sing nyenengke. Aku nek ketemu dia itu seneng rak karo napa? Mesti untuk hadiah, mesti untuk oleh-oleh. Jadi itu seneng karena apa? Mendapat sesuatu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dirinya sendiri, egois banget itu ya. Itu gawan bayan juga maka. Nah, gawan bayan itu harus dirubah. Kita itu kan pengikutnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan wong sing ora pantes diselamatkan, sing jelei, sing megai. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menjumpai mereka, menyelamatkan mereka. Jadi yang harus kita miliki supaya perjumpaan kita dengan orang lain itu mendatangkan berkah, yang harus ada dalam diri kita. Aku bertemu dengan dia, aku ketemu dengan mereka untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Nah inilah. Jadi kalau kita mau datang PA, datang ke gereja,
mau ketemu siapa saja yang ada dalam benak pikiran kita, aku datang untuk menyela. Bukan aku datang untuk nelok-nelok ke. Aku datang untuk meleh ke. Aku datang untuk saudara. Justru untuk menyelamatkan. Seringkali kan dalam persekutuan, dalam perjumpaan itu yang diomongkan itu sesuatu yang menyelamatkan atau menyakitkan, saudara. Seringkali yang keluar dari mulut kita itu bukan menyelamatkan, tapi apa? Menyakitkan. Ini yang sedang terjadi kalau ada orang salah. Orang salah itu yang dibutuhkan orang yang salah itu apa? Yang dibutuhkan orang berdosa. Pengampunan atau dinasihati? Ya. Diampuni atau dinasihati? Ya. Dinasihati terus diampuni gitu. Orang yang salah berdosa kayak Sakius itu bukan dinasihati, tetapi apa? Diterima. Aku mau mampir di wongke. Ketika diterima, ora sah dinasihati, ora sah dikakeri, ora sah dia bertobat dengan itulah perjumpaan. Karena Tuhan Yesus datang dengan motivasi yang baik. Dia datang dengan hati yang baik, menyelamatkan. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan. Bukan untuk ngelok-ngelok, bukan untuk meleh, bukan untuk maido, bukan untuk mengantang-ngantai, bukan. Datang untuk menyelamatkan. Itulah yang harus ada dalam benak orang Kristen. Pokoknya ketemu dengan siapa saja, hati pikiran kita menyelamatkan, bukan menghakimi. Kalau ada orang salah dilolok, mulane kok tak kandhani pandon kira-kira gimana? Kowe salah terus dilolokke, diweleh-weleh, kira-kira bahagia atau enggak? Orang salah itu sudah diterima, diampuni, baru bersama-sama dibimbing untuk hidup dalam kebenaran. Nah, itu Tuhan Yesus. Maka yang kedua, supaya kedatangan kita, perjumpaan kita dengan siapapun mendatangkan berkat, jangan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Walaupun kita datang, yang datang itu memang menilai megai, tapi yang harus ada dalam hati kita harus menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Seringkali kan orang di dunia itu melihat orang jahat. Kalau melihat orang jahat itu maunya apa? Maunya wong jahat itu dihukum, nek perlu dihukum mati. Itu dunia. Ada pencuri sepeda motor, terus ketangkep. Wah, kebetulan yang dicuri sepeda motor jenengan. Kredit belum lunas, dicuri. Wah, terus pencurinya ketangkep. Wah, dipukuli sama masyarakat. Kira-kira gimana saudara? Rasa seringkali orang ketika berjumpa dengan orang yang demikian, bukan penyelamatan tetapi apa? Menghakimi, menghukum. Tuhan Yesus ketika dihadapkan pada Tuhan, perempuan berzina. Perempuan berzina itu menurut hukum Yahudi itu harus dilempari batu sampai mati. Ketika dibawa kepada Tuhan Yesus, orang Yahudi bilang, apa yang harus kita lakukan dengan pezina ini? Terus Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus jawabnya, ya sudah, kalau sekalian tidak merasa berdosa, silakan lempari dengan batu sampai mati. Ada yang melempar enggak? Kenapa? Ya wong dosa kok menghakimi orang dosa, orang delok kitoke wae dhewe. Kadang orang Kristen sana itu ora tau ora iso delok kitoke dhewe. Sing iso delok kitoke wong liya.
Nah Tuhan Yesus ketika mereka pergi kelunyur-kelunyur, untung bertobat itu, sadar. Terus Tuhan Yesus gimana? Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk orang ini berubah. Nek menurut hukum dilempari batu sampai mati. Wong dosa terus dilempari batu mati, mlebu mana? Wong dosa dilempari batu terus mati, masuk mana? Neraka atau surga? Neraka. Kalau orang ini menerapkan hukum, perempuan ini masuk mana? Neraka. Betul. Loh, hukum itu loh. Wong dosa dilempari batu sampai mati. Itu hukum. Hukum itu memang mematikan. Tetapi Tuhan Yesus apa? Kita tidak lagi hidup menurut hukum, tetapi kasih, menyelamatkan. Nah itulah yang harusnya ada dalam benak orang Kristen. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kita harus berbeda. Kenapa? Aku wong Kristen. Yang kedua, hati pikiranku harus dipenuhi dengan aku datang untuk menyelamatkan. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga bahwa ketika Tuhan Yesus melihat Zakius, orang kampung tidak ada yang mau peduli, tetapi Tuhan Yesus justru peduli. Maka supaya kedatangan kita, perjumpaan kita dengan orang lain itu mengubahkan, memulihkan, maka perjumpaan kita itu dalam rangka kepedulian, peduli, bukan menyingkiri. Seringkali orang itu senang ketemu dengan orang yang menyenangkan, yang cocok dengan kita, yang tidak cocok dengan kita disingkiri. PA gitu ya, yang disambut ya koncone sing CS kendel, sing ora tau teko dibarke, atau sing ora dilupakan. Jelas itu tidak akan memulihkan. Nah percuma aku teko PA dibarke ora direken no. Sing direken kuwi lho sing ngono-ngono kok. Kumpul dhewe, ono dhewe. Jadi kira-kira gimana saudara? Tidak ada kepedulian. Justru harusnya yang dipedulikan itu orang-orang yang memang tidak pantas dipedulikan, yang tidak mendapat kepedulian itu yang dipedulikan. Maka kalau kita jadi orang yang demikian, luar biasa. Ketika kita ketemu justru yang disambut itu justru mereka-mereka yang selama ini tidak pernah disambut, mereka-mereka yang tidak pernah dipedulikan. Mereka apa sudah perlu. Awit terkenal kok bola-balik kok majelis sing justru sing ora tau teko ning gereja iki lho disambut yang perlu dipendidikan. Tahu maksud saya? Seringkali orang itu yang dipedulikan yang kenal, yang akrab. Ya apa bedanya dengan orang lain? Justru Tuhan Yesus mempedulikan Zakius yang tidak dipedulikan oleh dunia. Coba kita mulai belajar mempedulikan saudara-saudara kita yang miskin, yang lemah, yang tidak diberi, yang minder-minder itu dirangkul, dipedulikan. Terus pundi rawuh wong nitih nopo dan segala macam. Jangan yang kenal-kenal, yang akrab-akrab yang dipedulikan saja. Justru mereka-mereka yang tidak mendapat kepedulian itulah yang harusnya dipedulikan. Sehingga semakin guyup aku ning GKJ Bojo itu seneng kon pindah ora gelem, ditarik-tarik kon GKJ Semarang ora gelem. Kenapa? Ning Bojo aku iki diwongke. Dipedulikan. Aku ora ning gereja sekali wae ditekono karo majelis. Kok mboten tindak gereja wonten napa, geran napa-napa. Mboten wong niku. Dipedulikan. Saudara, orang nek dipedulikan itu seneng enggak? Diwongke seneng enggak? Oh senengnya rak karuan diwongke. Ada jemaat. Ini jangan bilang istri saya ya. Makanya jangan bilang istri saya. Gereja GKI Semarang Barat itu kan besar, jemaatnya kan banyak. Jemaatnya kaya, setengah kaya, miskin itu ada. Suatu saat istri saya itu pergi ke pasar.
Terus ada jemaat yang memang sederhana sekali. Mungkin jemaat ini ngira istri saya tidak tahu dia. Wong aku iki wong miskin kan mosok Bu Pendeta kenal aku ora bakalan kenal. Tapi ketika ketemu disapai Bu Marni terus pundi kabare kaget. Loh Bu Pendeta kok kenal saya ya? Sejak saat itu rasanya itu bahagia banget karena di wong perjumpaan yang jangan bilang istri saya nanti istri jadi sombong ya. Nah itu contoh ketika ngewongke wong peduli. Ketika kita peduli itu ternyata membuat orang yang kita pedulikan itu rasanya bahagia. Dan ketika melihat orang lain bahagia kita menjadi bahagia. Tapi masalahnya kita itu senang diperhatikan atau memperhatikan. Loh, orang itu senangnya diperhatikan atau memperhatikan. Nah yaitu masalahnya. Nek wong Kristen kuwi sukanya memperhatikan. Nek wong donya maunya diperhatikan. Pengikut Kristus itu mempedulikan. Nek wong donya diperhatikan. Jenengan itu pengikut Kristus ya. Nah, makanya sekarang dirubah. Justru dengan mempedulikan itu membuat hidup kita berarti. Jadi enak mana tak mempedulikan dan dipedulikan. Melayani dan dilayani enak mana? Janjiannya enak mana atau melayani atau dilayani? Nek suruh milih mana? Dilayani atau melayani? Kalau disuruh milih dilayani, betul ya? Mau dilayani? Mau? Makan dilayani, ke belakang dilayani. Sebenarnya mau. Lah iya makanya lebih berguna mana? Justru dengan melayani itu hidup kita berarti, betul enggak? Bagi orang lain, waduh nek ndak ada dia nasibku gimana? Dia itu tonggo saya. Wong Kristen dikaji bojo, tapi saya itu kan bukan orang, tapi dia betul-betul melayani saya. Saudara, peduli. Sekarang berubah, aku tidak mau dilayani, aku maunya melayani. Maka ketika lihat suaminya datang, gimana? Dilayani atau melayani? Dilayani. Ketika suami datang dilayani, istri datang dilayani, anak-anak dilayani, bahagia itu akan mengubah hidup kita. Kadang maunya itu dilayani. Orang no zaman nih, wong Kristen itu melayani bukan dilayani. Peduli bukan minta dipedulikan. Sudah. Orang yang maunya diperhatikan itu masih kecil, cilik itu maunya diperhatikan. Betul ya? Kita itu orang Kristen. Harusnya peduli. Itu yang keberapa tadi? 3. Yang keempat. Berarti yang terakhir ya. 5 menit lagi lah. Yang keempat, kalau kita melihat orang jahat, kira-kira hati kita rasanya gimana? Orang jahat, julai, gemes ya. Itu memang wajar. Dunia memang begitu. Tapi justru Tuhan Yesus itu berbeda. Yang ada dalam hati Tuhan Yesus itu apa? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengutus anaknya ke dalam dunia untuk apa? Kasih itu memberi atau menerima? Memberi. Sementara gawat bayi menungso itu lebih suka memberi atau menerima. Nanti ada door prize. Jenengan lebih senang menerima door prize atau yang memberi door prize? Murko nek kuwi. Dapat door prize senenge ra karuan. Betul enggak? Itu memang manusiawi, biasa, itu sudah biasa dapat door prize, dapat. Tapi justru kasih itu lebih memberi. Justru ketika memberi, itulah hidup kita menjadi berarti. Ketika kita memberi, orang itu merasakan diperhatikan. Jadi ketika Tuhan Yesus
mengasihi Sakyus ternyata mengubah hidup Sakyus. Kasih itu yang harus ada dalam hati kita. Maka kalau kita mau berjumpa dengan siapapun, pergi ke gereja, kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, ya tidak akan mengubah. Maka pergi untuk berjumpa dengan orang lain, hati kita harus dipenuhi dengan apa? Kasih. Kalau tidak, perjumpaan itu pasti geger. Awas, ketemu tak unyel-unyel, terus berdedek, hatinya dipenuhi dengan hal lain. Lalu ketemu tidak geger, saudara. Karena apa? Hatinya sudah dipenuhi dengan apa? Kebencian. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu hatinya dipenuhi kasih. Maka dia menjumpai orang-orang yang tidak pantas untuk dijumpai, yang disingkiri oleh orang lain. Dan perjumpaan yang demikian itu memulihkan. Perjumpaan yang demikian itu mengubahkan. Nah sekarang mari kita perenungkan Bapak Ibu. Gereja. Gereja itu adalah kehidupan bersama. Namanya gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Nah kalau kita berkumpul berarti ketemu enggak? Loh kalau kita kumpul itu ketemu enggak? Ketemu. Nah ketika kita ketemu itu yang ada dalam hati kita apa? Kita harus berbeda. Hati kita dipenuhi dengan kepedulian, dipenuhi dengan kasih. Supaya perjumpaan kita dengan orang lain, pokoknya siapa yang ketemu dengan kita harus mendapatkan berkat. Jangan sampai orang ketemu dengan kita justru sakit hati. Harusnya dimanapun kita bertemu dengan orang lain harus menjadi berkat. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Karena kedatangan Tuhan Yesus menjumpai kita yang tidak pantas dijumpai, memulihkan kita. Nah, coba kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita pun akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus berkenan datang ke dalam dunia, menjumpai kita. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita dipulihkan, diubahkan, diselamatkan. Dan itulah panggilan kita, perjumpaan yang memulihkan. Karena itu Ibrani pasal 10 ayat 24 mengatakan apa? Dan marilah kita saling apa? Memperhatikan supaya kita saling apa? Mendorong dalam pekerjaan. Artinya apa? Satu kata. Dadi wong apik. Dadi wong Kristen kuwi dadi wong apik. Dadi wong Kristen ora dadi wong apik, ora ana gunane. Maka kalau aku ki wong Kristen, berarti aku kudu dadi wong apik. Wong apik dimanapun kedatangannya pasti menjadi berkat diri wong apik. Gusti berkahi kita saling. Amin. Bapa kami yang ada di surga, firman-Mu telah disampaikan. Dan kiranya Roh Kudus berkarya untuk setiap kami yang beriman. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau memanggil kami mengikuti teladan Tuhan. Sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus, kami harus berbeda. Tidak sama dengan dunia. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang peduli, kasih yang memperhatikan. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berbeda dengan dunia. Karena itu kami mohon berkat, ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah jemaat-Mu GKJ Musai. Ubahlah hati, pikiran, dan perilaku supaya mereka menjadi pengikut Kristus yang setia dimanapun mereka berada, dirindukan. Dimanapun mereka berada menjadi berkat.
baik dalam ibadah gereja, dalam rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, mereka menjadi berkat. Terima kasih. Setiap perjumpaan yang mereka lakukan sungguh-sungguh memulihkan dan mengubahkan dan menjadi berkat. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Dia pernah mengatakan, dadi yo wong Kristen sing ngeristen. Nah, itu yang begitu mengena pada saat itu. Dadi yo wong Kristen sing ngeristen. Dia pernah mengatakan itu, dan ketika bersama-sama kita mendengarkan perjumpaan yang memulihkan sungguh luar biasa. Kita diajak untuk saling mengasihi, saling peduli, memanusiakan manusia, karena itulah wong Kristen sing ngeristen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masih semangat Bapak Ibu? Wah, kalau masih semangat katakan yes. Belum. Masih semangat Bapak Ibu? Yes. Yang anak-anak mana suaranya? Yes. Waduh, ayunan sambil ngelirik di sana. Iya. Puji Tuhan. Kita pun juga akan bersama-sama biar semakin semangat, akan ada persembahan pujian. Jadi dari semua kategori ini akan tampil ya. Untuk yang selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan, mendengarkan persembahan pujian vokal grup Jemaat. Ini dari para pemuda GKJ Boja. Untuk para pemuda GKJ Boja, silakan.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh bersuka cita bersama-sama di panorama alam ini. Sungguh sukacita kami, bagaimana kami berhimpun bersatu memuji memuliakan Tuhan di suasana yang bebas lepas berkat mengalir saat ini. Dan sungguh kami rasakan kehadiran yang membawa sukacita besar. Kiranya sukacita ini boleh kami bawa pulang dan boleh kami bagikan dengan sanak saudara di sekitar kami, sehingga sukacita bersama boleh kita rasakan. Kiranya terus mewarnai kehidupan kami di hari-hari yang akan datang, sehingga nampaklah kami yang telah Engkau pulihkan dan Engkau kuatkan. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar. Berkatilah mereka, beri kemampuan kepada mereka agar mereka pun di dalam studinya berhasil karena pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan pendamping hidup, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Tunjukkan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan, agar anak-anak kami benar-benar merasakan pemberian Tuhan yang baik baginya. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama dengan kami di sini karena sedang menderita sakit. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, memulihkan mereka. Berkatilah obat, makanan dan minuman. Semuanya Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami di kesempatan yang lain boleh bersatu bersama kami dengan memuji memuliakan Tuhan. Demikian juga para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, sehingga para orang tua kami terus selalu bersandar dan berpegang kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, sumber keselamatan. Berkatilah para orang tua kami. Kami juga berdoa untuk majelis gereja, pengurus komisi dan panitia yang ada di tengah-tengah teman GKJ Loja. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan kerjakan, apalagi mereka melayani jemaat, kiranya Engkau berkati hingga mendatangkan sukacita baik dirinya, keluarganya maupun jemaat Tuhan di GKJ Loja. Terlebih untuk saudara Lois yang Tuhan tempatkan di GKJ Loja, yang mengembalakan jemaat di GKJ Loja. Berkatilah Tuhan, berikan hikmat maka dengan segala tugas pelayanannya Engkau mampukan sehingga boleh merasakan berkat-berkat dan jemaatmu merasa terberkati. Demikian juga untuk pendamping hidupnya, Tuhan sendiri yang akan menatanya, Tuhan sendiri yang akan terus mendampingi mereka sehingga sampai pada saatnya nanti boleh menjalani hidup berkeluarga. Bapak kami yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Camat dan Lurah. Kiranya semuanya Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semakin hari semakin baik kehidupan kami sejahtera. Tuhan, sesungguhnya masih banyak di anak yang kami. Keterbatasan kami tidak mampu mengaturkan satu persatu. Sempurnakanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Gandul Gusti, Gandul Gusti.
Sudah lapar? Sudah lemas semua? Sama. Saya juga udah lemas. Ya, selamat datang. Saya sampaikan kepada semuanya di Panorama Alam Banjarrejo. Saya mau tanya ini, siapa yang tahu Banjarrejo ini? Saya kasih bisa ya, satu hadiah ya. Saya mau kasih hadiah ini ya, satu. Bukan. Banjarrejo ini termasuk Boja atau Semarang? Angkat tangan. Saya Pak, aku. Siapa? Ya, ini masuk area Boja, Kecamatan Boja, bukan Semarang. Ya, silakan Bapak ambil hadiahnya. Yang jawab kan Pak Deniko sendiri. Karena nggak dipanggil siapa yang jawab. Wakilnya siapa? Tadi yang jawab itu Mas Sandu. Mas ini ya. Mas itu, Mas Aldo. Mas Aldo, ayo. Terima. Diterima Mas Aldo. Iya, yang terkasih Bapak Pendeta Emeritus Bambang Irianto Sugeng. Terima kasih dari ke sini dari Semarang jauh-jauh. Tadi kesasar nggak Pak? Tadi kesasar tidak? Enggak ya? Ya. Soalnya kemarin saya langsung sore sampai sini itu saya langsung disuruh share lokasinya Pak Harto. Takutnya, waktu saya yang share kan Pak Harto bisa share sendiri. Meraiso aku jadi. Ya wes saya share lokasi. Ya terima kasih. Yang terkasih juga buat Bapak Pendeta Emeritus Saino dan Ibu, salam sehat. Yang saya kasih juga Ibu Pendeta Lois dan beserta majelis, salam sehat juga. Dan saya mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya buat warga jemaat Gereja Boja yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, acara KPI tahun 2002. Ada memang yang spesial di hari ini karena kita sudah hampir lebih dari 2 tahun kita tidak mengadakan acara kegiatan di luar gereja. Kemarin diawali dengan KWJ, Ibu sudah kebaktian Padang juga di Manirwana, dan ini yang kali kedua untuk kita kebaktian di luar karena kondisi COVID-19. Dan yang kedua, memang kita masih butuh kebersamaan. Kita butuh rasanya masih kepengen berbagi bersama-sama, bersekutu bersama seperti ini, di alam terbuka seperti ini. Memang kami panitia memang memilih tempat yang terbuka karena bisa melihat bukit-bukit, bisa melihat sawah, bisa melihat pegunungan. Dan di samping itu yang ketiga, kita butuh refresh iman. Jadi kita tidak merasa jenuh. Yang hari kemudian PA, PD, sesekali waktu kita keluar, kita refreshing keluar. Nah, Bapak Ibu dan semuanya Tuhan, tema KPI pada hari ini, pertama ini kita ambilkan dari Ibrani 10 ayat 24, yaitu perjumpaan yang memulihkan. Ini pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Bambang Irianto, sangat luar biasa. Dan kami berharap Bapak Ibu setelah dari sini ada yang berbeda. Kita semua tidak ada yang harus berbeda, tidak ada yang seperti dulu. Jadi ya jawab kayak tadi kan saling memperhatikan, tapi jangan saling cuek. Yang ketemu ya disapa, jangan ojo kesulan. Senang nanti tidak malah nggak jadi berkat. Kita jadi berkat bagi sama kita dan bagi orang lain juga. Itu yang yang kita saat ini berjumpa. Biarlah lewat KPI kali ini kita mengalami pemulihan. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan dan kita bisa memulihkan orang lain. Ketika hati kita, hidup kita bisa pulih duluan, kita bisa berbagi orang lain juga, maka kita juga bisa memulihkan mereka lewat Tuhan sendiri lewat hidup kita. Amin. Amin. Ya. Dan saya udah dipesan sama Pak Doni Joshua dong. Enggak salah, udah lapar semuanya. Ya, saya
sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia semua KPI yang sudah meluangkan waktunya dari bulan Agustus, itu awal Agustus hingga saat ini, menyumbangkan waktunya, pemikirannya, dan bekerjasama dalam mensukseskan acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada majelis Gergaji Puja yang sudah mensupport juga dalam hal pendanaan KPI ini. Demikian Bapak Ibu dari saya, sudah singkat-singkat gawe. Akhir kata, selamat menikmati acara ini, semoga menjadi berkat bagi semuanya, dan sepulang dari sini nanti kita bisa berbagi terus. Semoga di acara ke depan lagi, tahun depan ada KPI lagi, KPI 2023, bisa kita rancangan kembali.